Pertanyaan pertama, Dok. Seberapa ampuh vaksin melindungi kita dari penularan? Berapa ampuh itu efektivitas berarti ya tadi ya. Ya, Ya, sebenarnya tidak ada yang ampuh. Yang ada adalah kita sudah berusaha melindungi diri kita. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau tergantung vaksinnya kan ada yang efikasi dan efektivitasnya tinggi. Kayak semacam si Sinovac itu kan di angka si 60, 70, 80 ya. Kemudian kalau Moderna, Pfizer itu bisa sampai 90. Nah, itu pun juga tergantung ini juga tergantung berhasil imunnya itu berhasil membuat memori enggak untuk melawan kalau ada virus. Itu. Tapi balik lagi ke hakikatnya adalah proteksi. Jadi kalau kita sudah imun, sudah kena vaksin, yang bisa diharapkan adalah pada saat tidak terkena, kita tahan. Satu. Yang kedua, kalaupun memang masih terkena, masuk virusnya, kita tidak mendapatkan sakit yang fatal. Oke. Ya. Ya, kembali lagi ke prokes tadi ya sebenarnya. Prokes sama. Termasuk mungkin sama ini masing-masing tubuh sendiri-sendiri. Oh, siap. Ya. Termasuk pertanyaan dari Pak Ikman ini mirip sih sebenarnya. Jadi kiat-kiatnya dengan kondisi varian Delta kurang lebih sama lah, Dok ya. Kalau tadi disebutin 5 kali lebih cepat. Oh ya, bisa lebih. Karena ya. Varian Delta itu makanya tadi mau ada satu video cuman rasanya terlalu lama. Jadi varian Delta, varian British segala macam. Memang betul varian Delta lebih cepat menular, bahkan menularnya itu tidak harus ketemu orangnya. Kadang-kadang bersitus apaan gitu ya. Contoh ada orang nggak pakai masker naik motor di sekitar kita naik motor di belakangnya nggak pakai masker, bisa kena. Tapi naik kondisi kencang nggak juga kan motornya, kalau pelan kenceng-kencengan ngantri itu bisa juga kena. Kemudian kayak di ATM dulu cukup dengan ini cukup dengan dilap. Dengan varian Delta ini sangat panasnya ya, bahkan harus terbuka di sebelumnya ATM supaya enggak jadi hampir mirip iPhone, jadi dia hidup di udara itu masih ada waktunya. Delta memang makanya Juni tadi grafiknya di Juli naik langsung tajam kan ya. Oke. Terjawab ya Pak Ikman. Kemudian ini sudah sesuai sama dengan yang ditanyain Pak Priyo tadi. Nah ini agak aneh juga ini. Apakah antibiotik efektif mencegah dan mengobati? Nah sekarang setahu saya memang kalau sakit kemarin dikasih antibiotik, Dok. Apakah antibiotik itu bisa mengobati, Dok? Ya, kalau antibiotik sebenarnya kan itu untuk kuman ya. Kalau untuk yang pneumonia, kuman bakteri bisa. Tapi kalau untuk COVID nggak bisa. COVID itu virus, bukan antibiotik, tapi antivirus. Jadi kalau ada yang diberikan OTG, diberikan antibiotik, itu tidak tepat. Mungkin yang kebanyakan itu di rumah sakit pasti dikasih antibiotik untuk apa? Profilaksis. Profilaksis itu apa? Untuk jaga-jaga kalau ada kuman lain yang masuk ke universitas. Tapi bagaimanapun juga kalau nggak dibuktikan ada kuman, ya tidak perlu antibiotik. Makanya pada waktu awal-awal kemarin itu namanya antibiotik azitromycin itu ludes harganya juga baruan. Saya harusnya beli 70.000 itu buat teman-teman vigilasi itu belinya 140 berapa. Padahal hasilnya harga mahalnya tadi sudah 70.000. Harga normalnya cuma 9.000. Luar biasa. Ini segitulah. Jadi nggak perlu kalau antibiotik nggak perlu ya. Ada infeksi sekunder. Oh siap. Ya. Tapi kalau di rumah sakit dikasih ya diminum, Dok. Untuk profilaksis biasanya karena di sini rumah sakit itu karena mengandung banyak kuman dan sebagainya. Ya, mereka akan pakai itu. Tapi jangan berpikiran negatif dulu, ini gara-gara enggak juga sih, karena kalau COVID kan memang kalau itu dibayar pemerintah. Oke, terima kasih Dok. Itu dari
Ali Lutfi tadi ya pertanyaannya. Terima kasih Ali Lutfi. Nah, ini masih bergabung nggak Mas Lutfi di sini? Oh, masih gabung ya. Siap. Kemudian dari Rokib Ageng. Setelah divaksin, apabila dites antigen dan swab masih terdeteksi virus COVID. Mengapa hal itu terjadi? Nah, ini pernah ada cerita juga, Dok, teman. Jadi setelah vaksin, kemudian dia antigen, swab antigen. Kemudian itu hasilnya itu positif, Dok. Itu kebetulan atau memang ada hubungannya, Dok? Setelah divaksin beberapa hari, kalau nggak salah ada yang cerita itu 3-5 hari itu ada apa? Di antigen kemudian positif. Nah, itu kebetulan atau gimana, Dok? Ya, ada dua nanti akan saya sampaikan. Satu, pertama adalah potensi tertular COVID itu sebelum dan sesudah vaksin itu sama. Tergantung dari aku lagi masalah helm tadi. Ya, terus kemudian pada saat itu diperiksa kemudian positif, jangankan 3 hari, WHO itu pernah ada yang sehari. Jadi pulang vaksin, kemudian enggak enak badan, diperiksa besoknya positif. Ada seperti itu. Artinya apa? Satu, bisa terpapar saat dia di kerumunan vaksin, bisa yang kedua adalah sebelumnya dia sudah positif. Sudah artinya terpapar, bukan dari vaksinnya ya? Bukan dari vaksinnya. Tidak ada. Vaksin tidak akan membuat jadi positif, ya gitu. Karena satu, yang 3 dari jenis vaksin, satu dimatikan, yang Sinovac sama Sinovac itu vaksin sudah mati. Kemudian yang kedua adalah bukan si virusnya, tetapi dititipin virus lain, vektor. Yang ketiga itu hanya sebagiannya, DNA-nya saja dibuat, istilahnya kalau Gundam itu dikasih, diambil senjatanya saja dikasihkan kayak ini, sistem imun, jadi nanti tidak ada langsung ditembakkan, senjatanya langsung bisa dipakai lah. Jadi tidak ada itu kalau dari disuntikan. Yang ada kontaminasi bisa. Makanya pada saat vaksinasi itu harus diawasi, jangan sampai orang yang memvaksin, vaksinatornya positif, jelas nanti positif semua tuh. Yang kedua, peralatannya juga harus steril. Itu Mas. Jadi setelah divaksin itu tidak ada yang positif. Itu ya. Dari 2 tadi sudah kena sebelumnya atau pada saat kerumunan atau kegiatan vaksin itu dia kena. Iya, berarti ini hoax, Dok, karena banyak beredar kan setelah divaksin malah positif gitu kan. Artinya bukan dari vaksinnya, tapi dari kontaminasi tadi kan, sudah terpapar duluan atau setelah vaksin dia masih terpapar gitu, Dok ya. Iya, satu lagi ini ada pernyataan di media sosial itu yang bilang bahwa setelah divaksin itu imunnya turun selama 7 hari baru naik kan gitu ya. Ya, betul, ada hoax seperti itu juga. Nah, dan itu juga perlu ditahu ke teman-teman. Setelah divaksin imunnya bahkan baru membentuk imun yang untuk mengingat vaksin corona kan baru masuk lah ini juga. Nah, mulai tinggi di hari ke-7, bukan rendah terus mulai tinggi di hari ke-7, jadi flat, aman saja kan. Bahkan itu dibentuk sejak diimunisasi, respon tubuh, makanya ada demam, ngantuk dan sebagainya, itu respon tubuh untuk ini. Nah, kemudian hari ke-7-nya naik. Turunnya kapan? Nanti di hari ke-28, tapi 28 sih turun, makanya dikasih booster kedua. Nah, kembali ke vaksin tadi, yang dimatikan itu kan kalau vaksinnya virus yang dilemahkan atau dimatikan, responnya beda, respon imun itu beda dengan virus yang benar-benar masuk saat hidup gitu. Makanya kenapa dosis itu diberikan tidak cukup 1 kali, dipastikan di booster di dosis kedua. Nah, itu tambahan aja. Jadi yang jelas ini. Yang jelas sih yaitu bukan dari vaksin, yaitu ada perjalanannya. Oke, Dok. Terjawab ya tadi saudara Waktu ya. Jadi
hoax juga tuh yang turun. Saya juga pernah dengar tuh, Dok. 7 hari turun, Iya, padahal 7 hari itu ya sama. Padahal setelah 7 hari baru naik kan gitu kan, Dok ya. menaik Naik ya, lawan ke menaik. COVID-nya tadi. Iya. Nah, kemudian nih dari Instagram ya. Ini orang operation banget sebenarnya nih. Dari siapa ini? Hardain. Bagaimana sikap bagaimana sikap dan cara saya belakangnya. Dok, saya pernah positif gitu kan. Pernah positif bulan Februari lalu gitu. Nah, bagaimana cara sikap saya supaya saya berinteraksi dengan orang lain dan orang lain itu tidak takut dengan saya. Kayak ini di daerahnya sana itu terbentuk stigma kalau orang positif itu ditakuti gitu ya. Jadi pertanyaannya malah bagaimana dia bersikap supaya orang lain tuh nggak takut dengan dia karena dia itu penyintas COVID, pernah positif, gitu Dok. Memberi pemahaman ke orang lain mungkin Dok ya. Iya, harus bisa mendorong ini sebenarnya. Kalau di misalnya tablik ya Mas, tablik ya. Jadi satu supaya sikapnya itu satu tunjukkan bahwa memang kalau sudah sehat itu baru keluar lah. Tidak boleh karena memang kalau masih nggak enak badan batuk-batuk karena itu juga di Kemenkesnya sendiri juga nggak boleh pada saat sakit harus tambah 3 hari atau sampai sembuh bisa dirilis. Yang kedua, ada baiknya juga pada saat memang dinyatakan sembuh, suratnya itu ditunjukkan. Ya, tunjukkan bagi yang teman-teman yang ragu-ragu. Atau kalau di komplek-komplek ini kan ada grup WA. Ya. Ya, nah itu disampaikan di situ. Alhamdulillah saya dan keluarga sudah sembuh. Untuk yang ini belum, memang dukungannya seperti itu. Itu yang salah satu mengurangi sosialisasi bahwa sembuh. Kemudian ya saya juga kurang tahu di sana daerahnya seperti apa. Rasanya mungkin perlu juga dikasih edukasi dari luar. Ya kalau memang dekat dengan penguasa tanda kutip ya dengan RT-nya dengan RW-nya bikin webinar seperti ini untuk teman-teman atau bikin website bahwa sebenarnya kalau sudah jadi prioritas itu ya clear, nggak ada masalah lah melewatkan yang seperti ini. Sebenarnya mengubah stigma itu tidak cukup itu saja, tapi banyak cara sih sebenarnya, tapi yang penting jangan jadi dirinya sendiri yang malah jadi itu nggak pede, ketakutan yang tadi disampaikan itu yang malah jadi masalah. Itu sih Mas Firman. Jadi kalau untuk mengubah stigma orang nggak mudah, tapi bisa dilakukan. Iya. Jalan-jalan salah satunya itu sosialisasi bahwa sudah sembuh dan kalau orang terluka tidak ada masalah. Oke Dok. Sepakat Dok. Ya memang komunikasi ya harusnya ya ke teman-teman atau lingkungan gitu ya. Harus ditingkatkan. Itu rekan-rekan. Kemudian ini Dok, ini mungkin sudah terjawab tadi ya. Hairul tadi nanyain kalau sudah vaksin supaya gimana tidak terpapar, menjaga imun ya tadi kalau jawaban Dokter Eri kan banyak makan berprotein tinggi kalau salah tadi disampaikan ya Dok ya. Untuk menjaga imun, tadi Pak Priyo juga menyampaikan fisik, ya ini sudah terjawab teman-teman ya. Dari dimensi juga sama. Oke, saya baca kembali yang dari. Kita tambahin Mas satu. Oh silakan Dok. Ya masalah konsumsi makanan ini ya. Saya juga daripada ahli bukan dari saya. Jadi pada saat pentingnya untuk ngurangin karbohidrat. Ya. Ulangi Dok. Ngurangin ini pada saat kena tuh kurangi karbohidrat. Oh siap, kurangi karbohidrat. Ya. Karbohidrat untuk tinggi protein. Kenapa? Kalau tubuh itu pada saat penyembuhan, apalagi kena pneumonia, itu membutuhkan oksigennya kan tinggi. Ya. Nah, karbohidrat ini dalam mengolah masakan karbohidrat itu perlu oksigen juga tinggi. Nah, yang mudah apa? Protein. Jadi itu salah satunya ada nilainya yang bisa untuk eliminasi sel dan protein. Nah, jadi kalau udah sesek jangan banyak-banyak makan karbohidrat, malah kurangi. Ini mempengaruhi juga terhadap yang dikatakan untuk metabolisme sel. Dan semakin banyak
kurangnya sudah sesek, makannya berita banyak, jadinya sesek tambah sesek aja. Ya, betul betul. Harus dari segi gizi ya, tidak itu. Tidak itu aja sih. Oke dok ya. Oke, kurangi karbohidrat. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah ini juga ke lingkungan juga nih dok. Agak panjang nih. Mohon izin bertanya Pak dari Joko Suyono. Saya langsung ke pertanyaannya aja ya. Masalahnya adalah masih belum semua rekan kerja kita paham hal itu. Jadi beberapa teman ada gejala mengarah ke batuk, pilek gitu. Mungkin tadi sempat dijelasin Pak Priyo juga ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran rekan kerja kita untuk segera memeriksakan ke pusat kesehatan atau ke klinik dan sebagainya ya, supaya tidak menular ke orang lain. Mungkin tadi yang disampaikan Dokter Eri juga ini. Kalau ada gejala, ya masuk kerja aja gitu ya. Rupanya masih banyak ditemuin di teman-teman di lapangan gitu. Nah, bagaimana meningkatkan kesadaran gitu ke rekan-rekannya dok? Silakan dok. Iya, jadi sebenarnya kita juga sudah punya sistem. Gitu. Pada saat asesmen nggak tembus, itu tadi yang saya sampaikan di slide juga, salah satu coba kalau untuk teman-teman yang peran serta karyawan itu kan ini mas, apa namanya, saling mengingatkan. Saling mengingatkan ke yang bersangkutan nggak tembus, atasan. Kenapa? Nah kalau satu mes nanti satu kamar kena semua, yang repot semuanya. Mungkin kalau sakit ya sudah inilah segera ke vaskes. Itu satu rumah kena repot juga kan. Nah, itu salah satunya adalah saling mengingatkan. Kalau kita nggak bisa mengingatkan, pakai orang lain yang bisa didengar oleh orang tersebut. Nah, kalau ini sih teknik komunikasi, saya rasa teman-teman Mas Firman dan teman-teman masih bisa sharing masalah ini. Tapi yang paling bisa adalah itu, dan kita punya backup sistemnya. Itu satu utama laporan yang kemudian adalah pada saat itu ada kekuasaan, ada pimpinan ada hierarki kepemimpinan ada, dan itu kayaknya bisa dipakai untuk menyadarkan dalam tanda kutip, mengingatkan yang bersangkutan kalau lapor. Nggak ada lagi, jadi kita ini mengharapkan teman-teman peer kan, mengharapkan teman-teman sekamar untuk saling mengingatkan, memberikan laporan kepada kita kan sebagai manajemen atau sebagai pimpinan bahwa kenapa kamu ini sendirian, temennya gimana kabarnya, temenku sedang sakit. Nah kayak gitu, laporan itu yang biarkan supaya kita cepat action kan, itu maksudnya ya. Ya, ini nyambung dok. Kalau tadi temen ya, ini tetangga dok. Nah, sama ini di Bekasi juga sama kayak. Jadi kalau ada tetangga itu gimana dok? Sikap kita lah minimal. Bagaimana sikap kita saat ada tetangga yang terpapar tapi disarankan berobat nggak mau gitu dok? Iya, balik lagi ke masalah komunikasi. Pada saat kita tidak bisa berkomunikasi, komunikasilah kepada orang yang dia biasa ajak komunikasi. Itu kalau ini, kalau pengalamannya, kalau saya ilmunya kan ya cuma seperti itu tadi. Tapi kalau pengalamannya di tempat saya, pada saat ada tetangga yang anda kutipnya dia nggak mau diketahui bahwa dia sakit, ya, itu lewat gugus tugas. Gugus tugas nggak tembus, RT nggak tembus, ya RT akan nyari saudaranya. Entah itu gimana juga dikasih tahu, itu ketemu kok, itu ada saudaranya atau sahabat dekatnya dia yang Sleman situ, itu dikasih tahu supaya orangnya mau. Dan satu lagi, jangan cuma menghimbau, tapi kita juga kasih solusi dan kasih bantuan. Ya. Yang terjadi di kami adalah nanti ke puskesmas, kalau nggak bisa puskesmas diundang. Dan kebetulan karena kondisi di sini puskesmasnya masih sakit, jadi berkenan karena menyediakan lab, menyediakan swab segala macam. Yaitu jadi selain kita mengharapkan yang bersangkutan berobat, kita juga fasilitasi. Kita kalau mungkin ambulan, atau mungkin kalau enggak mau ke sana kemari, kita bantu home visit siapa yang bisa menyediakan. Itu sih mas.
Jadi kita juga kasih solusi. Kadang-kadang mereka nggak mau karena nggak punya kendaraan, mereka Ya, karena malu kan. malu ya. Bisa jadi seperti itu dok. Oke dok, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Oka Tri di Baya. Ini tadi saya baca ada beberapa hampir sama ini. Dok, saya sendiri sudah vaksin tahap 1. Tapi beberapa ke depan akan dilakukan, berarti belum yang kedua dok. Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah 1, 2 ini sudah naik dan sudah bisa menangkal virus atau tetap harus kedua dok? Ya. Atau gimana dok? Jadi kalau yang tadi kita sampaikan adalah yang satu ini, kenapa dibikin dua dosis periode dosis itu karena memang yang dimasukkan bukan cuma hidup, bukan virus hidup, virus yang setengah badan, virus yang sudah mati. Jadi responnya agak lambat, gitu. Makanya diberikan 2 dosis. Nah, dosis pertama ini sebenarnya sudah dibuat memorinya bahwa ini loh virus COVID itu seperti ini, kamu harus melakukan ini untuk melindunginya. Itu sudah ada. Hanya saja dosis kedua itu meningkatkan respon imunnya lebih cepat. Artinya boosternya. Kalau di negara-negara lain, dosis pertama itu yang dikasih. Negara lain apa? Semuanya pokoknya dosis pertama, dosis kedua, ntar aja juga apa-apa. Itu karena secara kementerian sendiri pada saat kapan dosis kedua harus diberikan sesuai petunjuk kan, kalau Sinovac ya. Terus bagaimana kalau yang lewat dari tanggal sekian gitu, tanggal itu ada keterangan di bawahnya di kementerian itu, Kemenkes ada peraturan itu. Kalau ada yang tidak sesuai atau lewat, harap segera mendatangi pusat vaksinasi atau tempat vaksinasi. Artinya apa? Asal. Jadi jangan terus bingung minta job set, komplain PPN-nya harus nyediain enggak juga, karena sudah diatur kita bahwa ini. Sampai kapan berhasilnya kita nggak pernah tahu. Virus dimasukkan aja nggak tahu kan. Responnya seperti apa, dan masing-masing orang sangat tergantung masing-masing orang. Ya, dok, nyambung dengan pertanyaannya Agi dari Indo ini. Artinya kalau tadi itu yang vaksin pertama udah, kemudian vaksin kedua itu anggaplah kelewat dari tanggal yang di bawahnya tadi itu. Apakah ada batasan waktu atau dia ngulang lagi, dok? Nggak perlu, gimana? Ya. Nggak perlu ulang. Jadi lanjutin aja segera mungkin ya, dan jangan sampai ada statement bahwa boleh lebih dari waktu yang ditentukan. Ini nggak boleh ada statement itu. Jadi sebagai mungkin di sini kan juga ada pimpinan, ada sampai terus mungkin Pak, ini saya kayaknya kelewat deh, boleh nggak nanti melewati jadwal? Harus disampaikan, tidak boleh lewatin jadwal. Kalau ada unsur atau kepentingan atau memang tugasnya nggak ada dan sebagainya, asal namanya seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh kita sampaikan bahwa boleh lewat dari jadwal karena itu bertentangan dengan negara. Ya, poinnya berarti sesegera mungkin ya dok ya. Sesegera mungkin. Ya, oke, makasih dok. Terima kasih tadi menjawab ya Oka sama Agi dari Indo. Kemudian Yusuf ini tadi sama udah dijelasin, tidak ada hubungannya ya antara vaksin dengan hasil PCR atau antigen kalau positif. Bukan vaksinnya tapi karena terpaparnya. Anda bisa terpapar sebelum atau sesudah. Itu jawaban tadi dari Dr. Eri. Kemudian dari Tunjung Kembali. Virus yang baru, tadi udah dijawab ya, varian Delta tadi lebih cepat memang penularannya. Tadi Agi sudah, oke. Kemudian ini dari siapa? Egi Virgo. Bisa nggak dok, varian COVID apapun ini terpapar ke hewan, gitu. Hewan peliharaan atau hewan liar, nah itu dok. Ini kan banyak yang punya kucing, ada yang punya anjing, gitu dok.
Jangan, Dok. Bisa. Jadi gini, yang ada adalah mereka menularkan di golongannya sendiri. Ya. Sendiri saling menularkan. Nah, kalau kucing menular pada manusia, anjing menular dari manusia kepada manusia, tikus dan sebagainya itu karena memang dia amit-amit sebagai pembawanya, bukan karena sakit terus menularin kita, enggak. Bisa jadi di lus-lus tetangganya yang sedang positif, ada droplet nempel di situ, kemudian dilus sama kita, nah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi bukan secara kucing bersin-bersin kena COVID menulari manusia, belum. Berarti bisa jadi nempel di bulunya gitu kali, Dok ya, bukan Ya, bukan masuk ke hidungnya ini terus nularin gitu ya. Iya, ya kalau sekarang bersihin sama kucing yang bersihin mata kan pakai tangan gitu, pakai tangan bersihin, dan sering cuci tangan aja habis itu. Kalau saya ya, kalau udah ada kucing gitu, kadang-kadang gigi-giginya dimain-mainin di tangan-tangan kita, kaki-kaki gitu kan, itu segera cuci tangan. Oke. Ya, makasih Dok. Terjawab ya. Tadi siapa Ergi ya. Jadi lebih kita menjaga prokes kita terhadap hewan peliharaan kita. Itu apalagi kalau main keluar-keluar ke tetangga yang mungkin kena gitu ya, Dok. Ya mending kalau ada sekitaran kan kucing sama kalau anjing ada jangkauan mainnya dia jauh ya. Kucing kan paling nggak sampai satu jalur jalan, nggak sampai lah. Ya. Itu mending ini dulu lah, isoman dulu, di karantina 14 hari. Kucingnya di karantina. Kalau ada yang sedang positif ya, kecuali yang positif punya anjing kan, ya, nah, ya itu nggak apa-apa, nggak mungkin main ke situ kucingnya. Ya. Oke Dok, lanjut yang IG sekarang. Kayaknya di Zoom hampir sama semua tadi sudah dijawab oleh Dr. Eri. Nah ini dari IG ada pertanyaan. Nah kembali ke vaksin. Dok, Pama sendiri menggunakan vaksin Sinopharm. Tetapi karyawan yang sudah cuti biasanya vaksin sendiri menggunakan Sinovac. Nah, apakah mungkin pertanyaannya itu pertama apakah boleh dicampur ya Sinopharm dan Sinovac? Kemudian apakah nanti selanjutnya yang kedua itu menggunakan apa? Nah, gitu Dok. Pertanyaan dari si Fahri. Silakan Dok. Ya, kalau dari perkembangannya nantinya ke depannya mungkin akan dijajaki pencampuran seperti itu. Jadi awalnya pada apa, keduanya pada apa itu harus dibuktikan dari ahli, tapi keputusannya belum ada. Masih diteliti, semoga insya Allah nanti supaya bisa lebih. Agak kecil Dok suaranya Dok. Sorry Dok. Halo. Nah ini. Ya. Jadi kalau yang tadi untuk dicampur itu masih dalam penelitian. Arahnya sih ke sana sudah, tapi masih belum diputuskan boleh apa. Nah terus karena ada efek menguatkan juga, ada efek samping juga. Terus kemudian yang untuk vaksinnya itu saya bilang gimana ya, saya bilang jangan khawatir, itu juga juga. Jadi kalau di Pama itu yang 2 jalur, Pak, 3 vaksin. Ya, satu PCR, terus kemudian ada yang karyawan dengan, karena ada masyarakat sekitarnya kan menggunakan AstraZeneca atau Sinovac, tapi sama PCR. Jadi jangan sampai ini kan disalahartikan loh. Ini karyawan itu kok didorong ke vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Padahal kan perusahaan harusnya pakai Sinovac kan, PCR kan. Nah, itu udah, jadi sudah kita jadi memang kalau ada pas kesempatan di masyarakat kadang-kadang kayak di tempat saya vaksin, ya ikut yang dekat aja, untuk yang dekat, karena waktu itu untuk vaksin Sinovac belum sampai ke Jogja, belum sampai ke Jogja. Nah kemudian ada baliknya ya, kita yang tadi disampaikan bahwa penyelenggaraan vaksinasi berusaha, teman-teman dari manajemen juga berusaha untuk mengadakan hal itu. Dengan apa? Kerjasama dengan pemerintah dan kerjasama sama instansi terkait, bahwa ini kebetulan karyawan sebenarnya vaksin Sinovac, kan perusahaan nggak ada, perusahaan kerjasama sama Kimia Farma dengan Sinovac, udah dibikin ke dinas terkait, dibikin ke
kalau ada rutin menyelenggarakan bikin kode dan begitu arahnya. Jadi itu tetap diusahakan sih, teman masih masalahnya vaksin Sinovac sekarang masih subsidi. Iya. Artinya itu bukan dari tidak ada, tapi distribusinya agak ini bertambah. Oke. Iya. Oke dok, terima kasih jawaban terjawab ya. Ini juga hampir sama dengan yang di YouTube pertanyaannya. Jadi tetap diusahakan gitu ya. Kalau arahnya nanti dicampur, tapi belum ada arahan ke sana kan dok ya? Belum ada kebijakan. Belum ada keputusan. Ya, belum ada keputusan lah gitu. Artinya dari pemerintah ya, berarti para ahli ya, bukan dari ya siap. Bukan dari PAMA, tapi memang dari ahli di pemerintah. Lebih tepatnya di Kemenkes lah, gitu dok ya. Ya. Selanjutnya ini dari IG juga. Ini mungkin trik tipsnya ini dok. Banyak berita hoax. Nah, bagaimana cara meyakinkan keluarga dan mau divaksin akibat berita-berita hoax itu. Kayaknya keluarga banyak yang nggak mau divaksin dok. Iya, ada kejadian itu. Satu, berita hoax itu bisa dicek di website ya, di Google juga ada. Ini kok kapan itu banyak lah. Di BNPB juga menyampaikan ada itu linknya. Ini masing-masing ada lah untuk berita menangkal berita hoax itu ada. Hanya saja yang bisa meyakinkan kan yang terdekat ya, artinya kalau memang istrinya ya suaminya, kalau suaminya ya istrinya, kalau enggak itu anaknya yang bisa meyakinkan. Dan kalau enggak yakin, sering-sering dikasih masukan positif terkait vaksin, kalau belum vaksin, nah, intinya memang nggak bisa dipaksakan. Jadi kan sekarang udah membatasi ya, kalau dari sini harus naik pesawat harus vaksin, semua harus vaksin, istilahnya untuk vaksinnya harus semua ya. Jadi ya intinya untuk itu tadi memberi perlindungan sih sebenarnya. Kita juga ada ini gratis ya bagi karyawan ya. Oke dok. Terjawab ya, ini tadi dari Yuliastuti. Kalau IG nggak kelihatan namanya nih. Terus dari Edi Sucipto ini mirip ya, tadi sudah dijawab juga tentang tanggapan orang sekitar kalau pulang cuti nih dok. Orang PAMA kan kalau pulang cuti itu jadi dia merasa dikucilkan karena mindsetnya orang habis bepergian pasti kena macem-macem. Mungkin tadi ya disampaikan Dokter Eri komunikasi dan juga disampaikan aja bukti antigen, kan kita selalu ada antigen negatif baru boleh pulang gitu kan, naik pesawat dan sebagainya. Pulang. Iya. Itu disampaikan dok ya. Disampaikan juga, tapi kalau memang kondisi kita sakit ya sangat keluar dan pemeriksaan juga. Iya. Jadi ya tetap jadi apa ya sampaikan tetap bahwa bersama semua protokol sesuai dengan pemerintah, minimal sesuai dengan pemerintah bagi karyawan yang cuti atau pulang cuti. Sama kita tidak ini, karena kalau seperti itu kenapa Anda hanya mencurigai saya, kenapa tidak mencurigai yang satu pesawat selain saya gitu ya. Iya, betul. Ya, itu mungkin oleh-olehnya aku lah. Makanya oleh-olehnya selain surat antigen ya dibawain apa gitulah, amplang atau apa. Ya lah, dikasih ini susahnya kerja di tambang lah gitu kan. Iya. Biar empati. Iya, betul. Kita masih ada beberapa lagi nih. Dok, ini golongan darah dari Yuyu Liastuti lagi nih. Ngaruh nggak dok? Golongan darah itu berpengaruh terkena COVID. Mungkin OAB, AB itu ada yang gampang terkena atau yang susah atau gitulah. Ada ngaruh? Oh iya. Nggak ada sih. Kalau ada pasti tadi ada tuh. Selain laki-laki, perempuan, terus kemudian umur, golongan darah itu pasti sudah dipikirin sama pemerintah kalau memang ada. Jadi sudah ada grafiknya. Berarti nggak ada dok ya? Nggak ada. Sama aja potensinya.
Kalau dari saya tambahnya gini dok, kalau kemarin tuh kan sempat di-share tuh yang apa donor plasma itu kan ada yang A plus, B plus, O plus resusnya dok ya, itu apa sih dok membedakan? Kalau saya pernah baca itu ada O main, O plus gitu dok, ada beda nggak Oh, itu dok? main plusnya, Ya main resus itu. plusnya, resusnya. Ya resusnya itu biasanya kalau dulu Asia itu biasanya negatif. Cuman kan sekarang ada beberapa campuran dan sebagainya. Jadi masih tanda tanya. Memang harus sesuai sih. Nah itu nanti pasti akan donor, pas mau donor akan diperiksa lagi. Oh siap. Khawatir misi aja yang setahunnya aja apa nanti ini diperiksa lagi. Ya. Artinya kalau kita tahunya baru O gitu, nggak usah khawatir kalau punya niat mau donor, pasti nanti akan dicek lebih detail lagi, kurang lebih gitulah dok ya. Ya pasti. Ya, seperti itu. Dari IG udah habis, ini lumayan banyak pertanyaan. Tapi tadi teman-teman mirip ya, sudah banyak yang dijawab oleh Dokter Eri baik di materi atau yang mirip dengan rekan-rekan yang lain. Lebih banyak ke tadi vaksin, kemudian 1-2, kemudian hubungannya vaksin dengan hasil PCR, kemudian menjaga imun tubuh tadi lebih banyak protein, kurangin karbohidrat. Nah, intinya itu yang saya tangkap sih, ya dok ya. Ya sama sayuran sama vitamin tetap sama Ya, bahan ya lebih bagus. Siap. Oke. Yang lain di YouTube juga sama kurang lebih kondisi tubuh, kemudian tadi vaksin, ganti vaksin sudah dijawab. Secara psikis, nah ini juga dikuatin. Sepertinya udah semua kita jawab dok. Ini luar biasa. Waktunya terima kasih Dokter Eri ya. Ya, alhamdulillah kebetulan pas libur ya. Iya. Boleh ibadah. Ya, makasih dok. Buat teman-teman sharing nanti ini jawaban kita akan share supaya teman-teman juga nggak termakan hoak. Tadi banyak yang ditanyakan masalah hoak memang. Ya, tadi biar ada pencerahan dari Dokter Eri, teman-teman sehingga tercerahkan lah, nggak gampang termakan hoak. Ya, apalagi yang sering itu ya tadi vaksin dengan PCR antigen tuh, yang banyak beredar di grup WA-nya PAMA terutama ya, terutama di internal kita. Sudah bergabung Pak Eko, Pak Togi, ada yang mau disampaikan ke Dokter Eri sebelum kita close dari panitia ini? Wis ada sangat berterima kasih Dokter Eri. Saya tuh disempatkan waktunya ya untuk sharing pada kita semua nih. Iya Pak, saya itu apalagi ya tadi banyak hal yang mungkin yang tadi kata Pak Firman, kita juga penyintas juga di bagian kemarin juga. Aduh, ternyata memang. Jadi saya juga terinspirasi sama jenengan Pak Eko. Aduh ya Allah, dan memang harus benar hati. Iya, gara-gara bawain ini jadi hostnya Pak Adi Greg kemarin itu, jadi saya tertarik juga. Wah, iya. Hari Jumat itu ya? Jumat atau Senin itu ya? Jumat ya? Jadi top ya Pak ya? Oh iya. Jadi top Jumat. Oke. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Togi, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Eko. Mas kita yang luar biasa.